Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita Statistik Pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dalam bentuk beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya untuk apa? Agar data itu dapat menjadi informasi yang dapat dengan mudah untuk dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Diketahui nilai TPA dari 10 mahasiswa disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini nilainya ada 100, 80, 75, 70, 60, 50, 40. Banyak orang yang nilai 100 ada 1 orang, 80 1 orang, 75 2 orang, 70 1 orang, 60 3 orang, 51 orang, 41 orang. Totalnya banyak orangnya adalah 10. Nah, ada yang namanya variabel nilai. 100, 80, dan seterusnya itu disebut dengan variabel nilai. Sedangkan 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1 itu disebut dengan frekuensi. Dan 10 disebut dengan jumlah frekuensi. Oke, sekarang kita lihat ada yang namanya distribusi frekuensi data tunggal. Jadi ada data yang tunggal, ada data kelompok. Nah, ini sekarang kita bahas tentang data tunggal dulu. Salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Langkah pembuatannya yang pertama itu urutkan dulu data dari tertinggi ke terendah atau dari rendah ke tinggi, ya yang mana yang lebih gampang. Yang kedua, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan menggunakan jari atau talies. Kalau saya sukanya pakai talies, jadi lebih mudah untuk digunakan dan taraf kesalahannya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, merubahnya dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, diketahui di sini ada nilai 20 orang siswa SD pada pelajaran matematika yaitu 5, 10, 8, 9 dan seterusnya. Nah, perintahnya membuat tabel frekuensi. Kalau di sini saya mengurutkannya nilainya dari yang tertinggi, jadi ada 10, 9 2 orang, 8 ada 3, 7 ada 3, 6 ada 2, 5 ada 4, 4 ada 3, 3 ada 2. Nah, berikutnya, yang tadi udah kita urutkan. Nah, sekarang kita buat tabel talies. Nah, talies gini, jadi 10 ada 1 tadi, 9 ada 2, kita buat seperti ini. Kemudian kita rubah dia dalam bentuk frekuensi. Jadi 1 kita tulis 1, 2 tadi kita tulis dengan 2, 3 kita tulis dengan 3. Oke, jadi totalnya semuanya 20. Nah, sekarang kalau cara membuat tabel frekuensi data kelompok, itu caranya yang pertama mencari sebaran, yaitu selisih rata-rata nilai antara data terbesar dengan data yang terkecil. Kita lihat contohnya bagaimana. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Stargers, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Rumusnya P sama dengan sebaran dibagi dengan banyaknya kelas. Yang keempat, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan menggunakan jari atau talies. Yang kelima, buat deh itu tabel. Nah, ini kita lihat contoh untuk lebih jelasnya. Nah, diberikan data massa badan mahasiswa pada satu unit, anggaplah unit A. Kita ceritanya massa badan ya, yang satuannya kilogram, bukan berat badan. Satuannya, kalau berat badan itu satuannya udah Newton.
Nah, ini diketahui datanya 47, 47, 49, 50, dan seterusnya. Kita lihat jawaban dari soal yang tadi. Mencari sebaran yaitu selisih data terbesar dengan data terkecil. Ya, data yang diketahui itu yang paling besar adalah 61 dan yang paling kecil datanya 47. Jadi kalau dikurang hasilnya 14. Kemudian kita cari banyak kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Ya. N yang dikasih tahu tadi banyaknya data adalah 30, maka kita ganti K sama dengan di sini 1 ditambah 3,3 log 30. Maka didapatkan hasilnya log 30 ini sama dengan 1,477. Nah, kita cari hasilnya didapatlah 5,487. Nah, jadi kalau dibulatkan ini nilainya kita ambil pembulatan adalah 5 karena nggak mungkin banyak kelas itu jadi setengah. 5,5 atau 5 kelas setengah nggak ada. Jadi kalau kelas itu biasanya bentuknya banyak kelas dalam bilangan bulat. Nah, setelah dapat banyaknya kelas, kita cari panjangnya kelas. Jadi nilai sebaran ini dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi panjang kelas itu 14 dibagi dengan 5, dapatlah 2,8. Ya, kalau dibulatkan hasilnya 3. Setelah itu menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada dengan menggunakan jari atau tali es. Nah, ini setelah kita buat, nah jadi kita dapat membuat tadi dikasih tahu banyak kelasnya ada 5. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan panjang kelas itu jarak dari sini kemari. Dari 47 ke 49 tadi jaraknya ada panjang kelasnya dikasih tahu tadi 2,8 yang kita buatkan 3. Jadi kita bisa hitung data terkecil tadi 47, maka 47, 48, 49. Nah, jadi ada panjang kelasnya itu ada 3. Jadi dari 47, 48, 49. Nah, ada 3 panjang kelasnya. Oke, nah gitu juga 50, 51, 52, kemudian 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Nah, jadi total semuanya pas di nilai paling rendah itu 47 dan nilai paling tinggi itu 61. Bu, apakah semuanya akan pas seperti ini? Belum tentu, ini kebetulan nilai terendahnya 47 dan nilai tertingginya 61 kebetulan. Nah, taliesnya nilai di antara jarak 47 ke 49 itu ada berapa nilainya? Ya, ada 3. Nanti boleh dicek dari 50 ke 52 ada berapa? Ada 6. Nah, kemudian setelah kita hitung, kita buatlah tabel frekuensinya. Kemudian kalau kita jumlahkan nilainya 30 ya. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Nah, berikutnya kita bisa membuatkan tabel diagram batang. Nah, diagram batang saya buatkan dari yang kecil 47 ke 48, di sini ada 3, 50 ke 52 ada 6, 53 ke 55 itu ada 8, dan seterusnya. Nah, nanti boleh dicoba. Nah, ini untuk soal latihannya. Jadi ada sekitar 80 siswa yang mengikuti ujian bahasa. Jadi nilainya ada mulai dari 65 hingga 80. Jadi ada 80. Coba kita tulis 80. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Ada 80 data di sini. Nah, jadi satu soal aja enggak. Tenang, ada satu soal lagi.
Nah, di sini soal yang kedua, lukislah data tersebut di bawah ini dalam bentuk poligon. Dalam bentuk poligon ya. Frekuensi dengan ketentuan bahwa kelas intervalnya sebesar 3, ya ini datanya 59 hingga 50. Silahkan dicoba. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.